Seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara tega membunuh kekasihnya usai korban minta dinikahi. Ajakan menikah ditolak pelaku lantaran pelaku sudah beristri. Ya pemirsa, selain kasus tadi, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lainnya bersama saya, Nadia Valeri. Pemirsa, seorang pengendara mobil cekcok dengan warga di kawasan Rancamanyar, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pengendara mobil tersebut cekcok sambil menenteng senjata api dan mengancam warga dengan mengacungkan senjata api tersebut. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan merilis hasil penyelidikan mengenai kematian Brigadir RA di kawasan Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro menegaskan Brigadir RA tewas karena bunuh diri. Pemirsa, Satreskrim Polres Mandailing, Natal, Sumatera Utara berhasil menangkap pelaku pembunuhan seorang wanita muda yang jasadnya ditemukan di sungai. Semula diduga korban pembegalan, namun ternyata korban dibunuh oleh kekasihnya yang menolak untuk menikahi korban. Pemirsa, seorang suami di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tega menghabisi nyawa istrinya lantaran tak terima korban minta diceraikan. Pelaku menghabisi nyawa istri dengan gagang cangkul yang tengah ia perbaiki. Berawal dari cekcok masalah rumah tangga, pemirsa, seorang kakek di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga tewas. Pelaku yang kebingungan kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Pemirsa, seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah luka-luka di sekujur tubuh usai ditikam mantan suami sirinya. Pelaku yang beraksi dalam kondisi mabuk pun ditangkap polisi. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bengkulu Tengah diringkus polisi usai melakukan penganiayaan terhadap istri sirinya. Pelaku emosi hanya karena sang istri meminta uang belanja. Ya pemirsa, masalah rumah tangga kerap membuat seseorang gelap mata. Siapa sangka orang terdekat justru mereka yang bisa paling nekat berbuat kejahatan akibat emosi sesaat. Ya pemirsa, seorang anak laki-laki berusia 8 tahun dikurung dan dianiaya orang tuanya di Samarinda, Kalimantan Timur. Selengkapnya usai jeda berikut, Realita segera kembali. Kembali di Realita, pemirsa, pasangan suami istri di Samarinda, Kalimantan Timur tega mengurung dan menganiaya anak laki-laki mereka yang baru berusia 8 tahun hingga luka-luka dan patah kaki. Aksi kejam ini terungkap saat tetangga mendapati korban melambaikan tangan di jendela untuk minta tolong. Kenapa, Dek? Pemirsa, polisi menangkap pelaku penembakan terhadap juru parkir di sebuah hotel di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang merupakan pengunjung hotel terlibat cekcok dengan korban lantaran tidak mau membayar uang parkir. Pemirsa, bocah perempuan berusia 7 tahun di Tangerang, Banten tewas di tangan tantenya sendiri. Pelaku tega membunuh keponakannya karena dendam orang tua korban menolak saat pelaku meminjam uang Rp300.000. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan membacok temannya sendiri hingga terluka parah. Pelaku dan korban sebelumnya sempat cekcok urusan jual beli sepeda motor. Pemirsa, seorang sopir bus Batik Solo Trans dianiaya dengan pisau oleh seorang pemotor usai terlibat adu mulut di dalam bus. Pelaku melakukan aksinya hanya gara-gara merasa bus akan menyenggol motornya. Ya pemirsa, anak tak berdaya menjadi korban kekerasan orang tua bukan kali pertama terjadi. Bukan hanya fisik yang terluka, kekerasan terhadap anak akan membawa trauma yang terus membekas hingga dewasa. Ya pemirsa, pasangan suami istri diringkus polisi usai menjamret di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam aksinya, kedua pelaku dikenal sadis karena tak segan melukai korbannya. Realita segera kembali dengan informasi selengkapnya. Kembali di Realita, pemirsa, pasangan suami istri di Padang, Sumatera Barat diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di tempat berbeda usai melakukan aksi penjambretan di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam melancarkan aksinya, kedua pelaku dikenal sadis karena tak segan melukai korbannya. Pemirsa, tertangkap tangan saat mencuri sepeda motor milik salah satu pegawai bank. Dua pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa. Dari tangan pelaku, warga juga mendapati 2 pucuk senjata api. Ia merasa tertipu dengan arisan online, pemirsa. Puluhan anggota arisan mengamuk di rumah pengelola arisan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. 2 tahun mengikuti arisan online, korban tak pernah lakukan penarikan hingga alami kerugian puluhan juta rupiah.
Pemirsa, jajaran Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil meringkus 5 orang anggota sindikat penipuan bermodus sebagai broker kredit usaha bank. Komplotan ini telah menipu sebanyak 5 korban di Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan kerugian rata-rata mencapai 50 hingga 80 juta rupiah. 3 selebgram di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa, ditangkap polisi karena terlibat investasi bodong. 45 orang menjadi korban dengan total kerugian 4,8 miliar rupiah. Pemirsa, himpitan ekonomi tak jarang membuat orang lupa diri. Rezeki pasti datang bagi mereka yang gigih mencari. Namun hukuman menanti bagi mereka yang nekat mencuri. Nah, pemirsa, polisi menggerebek tempat yang dijadikan pabrik rumahan narkoba. Realita masih akan kembali dengan informasi kriminal lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali di Realita, pemirsa, bakar rumah dengan sulutan bensin karena kesal istrinya disembunyikan kerabatnya. Akhirnya pelaku ditangkap polisi dengan persuasif karena dihalau oleh pihak keluarga. Pemirsa, polisi menggerebek tempat yang dijadikan pabrik rumahan narkoba jenis Pinaka atau bahan baku tembakau sintetis di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. 2 orang yang berperan sebagai peracik narkoba juga diamankan. Pemirsa, 3 rumah yang dijadikan markas operator judi online di Tangerang, Banten digerebek polisi. 11 orang dan sejumlah barang bukti perangkat elektronik pun diamankan petugas dari lokasi. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Nadia Valeri, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.